Di awal film memperlihatkan tahun 1941, yang mana saat itu ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mereka menempuh jarak 6.400 km hanya dengan berjalan kaki menuju India. Setelah itu kita dibawa ke beberapa tahun sebelumnya, yang tepatnya pada bulan September 1939. Saat itu, Hitler yang merupakan pemimpin Nazi menyerang negara Polandia sampai membuat Polandia terpecah menjadi 2 bagian. Setelah itu terlihat seorang perwira bernama Janus yang sedang diinterogasi oleh pihak Soviet. Saat itu Janus dituduh telah menjadi seorang mata-mata tentara Polandia. Dan tiba-tiba sangkalan Janus itu harus terungkap setelah istrinya yang sudah diintimidasi mengakui bahwa suaminya memang benar seorang mata-mata asing. Hal itu pun membuat Janus harus menerima hukuman penjara selama 20 tahun lamanya di Siberia. Kini kita diperlihatkan dengan suasana di kamp tahanan Siberia yang sangat dingin. Di sana suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Di sana juga sudah ada Janus, yang mau tidak mau harus melanjutkan kehidupannya di kamp tersebut. Setelah itu kepala kamp tahanan itu memberikan sebuah penjelasan, bahwa siapapun yang mencoba melarikan diri dari sana, pasti tidak akan berhasil. Sebab saat itu lokasi mereka berada tepat di tengah-tengah Siberia, yang sangat jauh dari pemukiman manapun. Ditambah lagi cuaca di sana sangatlah ekstrim, dan akan membunuh siapa saja yang mencoba untuk melarikan diri, hanya dengan berjalan kaki. Setelah itu para tahanan pun mulai dipangkas rambutnya satu persatu. Di malam harinya para tahanan mulai mendapatkan jatah makanan mereka masing-masing. Namun, makanan yang ada di sana sama sekali tidak memenuhi kebutuhan gizi mereka, sampai-sampai membuat banyak sekali tahanan mengalami gizi yang buruk. Saat itu Janus merasa kasihan kepada salah satu tahanan yang sangat kelaparan. Dia pun segera memberikan jatah makan kepadanya. Namun kebaikan Janus itu malah dapat membuatnya dalam bahaya. Sebab seorang pria bernama Mr. Smith mengatakan bahwa di dalam sana jangan terlalu baik pada orang lain, sebab diri sendirilah yang lebih penting dibandingkan apapun. Setelah itu Janus berkenalan dengan salah satu tahanan di sana. Pria itu bernama Kobarov, yang merupakan mantan aktor film dewasa. Mereka pun mulai menceritakan kasus mereka masing-masing. Di sisi lain, terlihat sekelompok tahanan yang dijuluki Urki, yang merupakan sekumpulan penjahat paling profesional saat itu. Saking sadisnya, para penjaga di sana juga tidak berani untuk mengganggu mereka dan memberikan pelayanan yang cukup baik kepada mereka. Kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi di sana, ketika salah seorang anggota Urki yang bernama Valka membunuh tahanan lainnya. Hal itu dia lakukan karena dirinya menginginkan pakaian tahanan itu untuk dia jadikan modal berjudi. Di keesokan harinya Janus dan tahanan lainnya mulai melakukan pekerjaannya. Di sana dia bertugas untuk menebang pohon-pohon. Saat itu dia benar-benar merasa sangat kelaparan, dan dia pun mencoba untuk mengurangi rasa laparnya itu dengan memakan kulit-kulit kayu yang sudah dia tebang. Di malam harinya para tahanan mulai menghibur diri mereka masing-masing, seperti mendengarkan cerita dari tahanan lain dan juga hal banyak lainnya. Di sisi lain Mr. Smith terlihat sedang membetulkan sepatunya, sedangkan Kobarov mencoba membantu Janus menghilangkan kutu yang ada di selnya dengan menguburnya ke dalam tumpukan es. Kemudian Kobarov menjelaskan kepada Janus kalau mungkin saja mereka dapat melarikan diri dari sana. Hal itu dapat terjadi bila mereka terus berlari ke arah selatan. Walau hal itu sangatlah beresiko, mereka pun tetap akan mencobanya. Di keesokan harinya semua tahanan di sana harus mendapatkan sebuah masalah, ketika badai salju yang begitu lebat membuat mereka sangat kedinginan. Hal itu pun membuat Mr. Smith memilih untuk berlindung di dalam hutan, walaupun penjaga di sana melarangnya. Mereka pun akhirnya mengikuti Mr. Smith untuk pergi ke dalam hutan, sebab hanya di sanalah tempat yang akan membuat mereka merasa lebih hangat. Setelah itu para tahanan yang tersisa mulai membuat sebuah tempat untuk berlindung dari badai, dengan menumbuhkan ranting-ranting pohon yang ada di sana. Mereka pun menggunakan momen itu untuk saling berkenalan satu sama lainnya. Di malam harinya Janus dipindah tugaskan ke tambang batu bara. Hal itu bukanlah hal yang baik baginya, sebab pekerjaan di tambang batu bara lebih berat dibandingkan tugas dia sebelumnya. Sampai-sampai saat itu dia berhalusinasi akibat rasa lelah yang dia rasakan. Namun hayalan itu dengan seketika menghilang ketika para petugas di sana memukul dan membuatnya kembali tersadar. Kemudian Janus menceritakan misi pelariannya bersama Kobarov pada Mr. Smith. Mr. Smith pun menjawab kalau misinya bersama Kobarov tidak akan pernah berhasil, karena Mr. Smith mengetahui
kalau Kobarov merupakan seseorang yang sama sekali tidak mempunyai nyali untuk kabur. Namun, Mr. Smith mencoba untuk ikut serta dalam misi Janus itu. Sebab dirinya merasa kalau Janus benar-benar serius dalam misinya. Setelah itu Janus menemui Kobarov. Dia meminta Kobarov untuk segera memulai pelarian mereka. Namun Kobarov merasa kalau semua persiapan mereka belum cukup matang, sehingga dirinya tidak berani untuk segera melakukan pelariannya itu. Namun Janus mencoba meyakinkan Kobarov kalau dirinya dapat membantu mereka dalam pelarian tersebut. Sebab Janus sendiri memiliki ilmu survival yang sangat matang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Valka datang dan membuat mereka segera berhenti berbincang. Di sisi lain seorang tahanan bernama Kazik dan juga seorang pendeta bernama Vos berencana untuk ikut dalam pelarian itu. Sementara Mr. Smith sendiri mencoba untuk menyogok seorang teknisi yang nantinya dapat membantu mereka menentukan waktu yang sangat tepat untuk rencana mereka itu. Di malam harinya Valka mengancam akan membunuh Janus apabila dirinya tidak mengajak Valka dalam pelarian itu. Janus pun akhirnya setuju untuk mengajak Valka bersama mereka. Setelah itu Mr. Smith mulai mematikan generator di sana. Dan saat itulah pelarian mereka akan dimulai. Akhirnya para penjaga di sana mulai mengetahui pelarian mereka, sehingga dengan cepat memerintahkan para penjaga untuk segera menangkap kembali mereka. Saat itu cuaca di sana sangatlah buruk, dan sepertinya badai salju yang sangat besar akan segera datang. Dan benar saja, tak lama kemudian badai salju pun datang. Namun Janus dan tahanan yang melarikan diri berhasil melewatinya, dengan kemampuan survival Janus yang sangat baik. Di keesokan harinya mereka pun telah melarikan diri sejauh 30 km. Di sana mereka mulai membagikan perbekalan dengan adil. 7 orang yang melarikan diri itu adalah Janus, Smith, Kazik, Vos, kemudian Thomas, Zoran, dan Valka. Sebenarnya Smith sama sekali tidak setuju dengan ikutnya Valka dalam pelarian mereka. Sebab Valka itu merupakan seseorang yang sangat berbahaya dan tidak dapat ditebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kini mereka sampai di sebuah tempat padang rumput. Di sana Janus mencoba memanfaatkan sinar matahari untuk mengetahui tempat tujuan selanjutnya, yaitu Danau Baikal yang jaraknya cukup jauh dari sana. Mereka pun akan menempuh jarak itu kurang lebih 4 minggu, karena pelarian mereka hanya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan beberapa masalah pun mulai datang kepada mereka, setelah perbekalan yang mereka bawa sudah semakin menipis. Dan tentu saja tidak akan cukup sampai mereka datang ke danau itu. Saat itu juga penglihatan Kazik semakin memburuk, akibat gizi buruk yang dia derita. Akan tetapi mereka tetap yakin pada rencananya saat itu, dan mulai menyalakan api unggun. Akan tetapi Kazik yang sebelumnya mencari kayu bakar tidak kunjung kembali. Dan hal itu pun terjadi karena Kazik tidak dapat melihat di dalam kegelapan, hingga dia pun harus ditemukan tewas oleh Vos di pagi harinya. Mereka pun dengan segera menguburkan Kazik di sana. Hingga kini tepat seminggu setelah kematian Kazik, yang mana saat itu musim dingin telah berakhir. Akan tetapi mereka semua sudah tidak mempunyai perbekalan lagi, sehingga harus memakan apapun yang mereka dapatkan di dalam hutan. Kemudian Janus dan yang lainnya memilih istirahat sejenak di dalam sebuah gua. Di sana Thomas yang mahir melukis mencoba menggambarkan kisah mereka pada sebuah dinding gua. Sementara Zoran yang hampir frustasi hanya berdiam diri saja, dan berharap kalau teman-temannya akan membawakan sebuah makanan bagi dirinya. Di malam harinya Valka mengatakan sebuah ide gila kepada Janus, yaitu untuk memilih siapa orang pertama yang akan dikorbankan untuk memenuhi rasa lapar mereka. Namun Janus sama sekali tidak menghiraukan ide tersebut, sebab tidak akan mungkin dia menumbalkan teman seperjuangannya itu. Di keesokan paginya Smith meminta kepada rekan-rekannya untuk segera bangun, karena di sana ada sekelompok serigala yang sedang menyantap seekor rusa. Mereka pun segera mengusir serigala itu, dan langsung menyantap rusa tersebut dengan sangat lahap. Di keesokan harinya Janus berencana untuk mencari danau itu seorang diri, dan dia pun akan segera kembali apabila berhasil menemukan danau tersebut. Namun Janus meminta kepada Smith untuk lebih berhati-hati kepada Valka ketika dirinya sedang tidak ada di sana. Kini Janus mulai melakukan pencarian danau itu seorang diri. Walau tanpa perbekalan, Janus tetap semangat dengan tujuannya saat itu. Hingga pada akhirnya Janus berhasil naik ke sebuah bukit yang cukup tinggi, dan melihat kalau danau itu sudah dekat dari tempat tersebut. Setelah itu Janus segera kembali kepada kelompoknya. Dia pun mengatakan kalau danau itu sudah sangat dekat. Dengan penuh harapan mereka semua segera pergi menuju bukit di mana danau itu terlihat. Namun tiba-tiba saja perjalanan mereka terhenti,
ketika mereka melihat ada seseorang yang telah mengikuti mereka. Dan mereka pun mencoba untuk menghabisi orang itu. Namun nyatanya orang itu merupakan seorang wanita yang telah melarikan diri dari pertanian Rusia. Namun mereka menganggap kalau gadis itu hanya akan menghambat pelarian mereka. Sehingga mereka pun meninggalkan gadis itu di sana. Setelah itu sampailah mereka di tepian danau. Di sana mereka berlarian dengan sangat gembira ketika melihat seekor rusa yang terjebak di sana. Dengan segera mereka menangkap rusa itu dan membawanya untuk makan malam. Kini mereka mempunyai persediaan makanan yang cukup banyak. Foss yang mengetahui kalau gadis itu masih mengikuti mereka, segera mengajaknya untuk makan bersama. Akhirnya mereka mengetahui kalau gadis itu bernama Irena. Di keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mereka tidak berani untuk melewati sebuah danau yang beku. Hal itu pun membuat Irena memilih untuk melewati danau beku itu terlebih dahulu. Sehingga membuat Janus dan yang lainnya pun segera mengikutinya. Di tengah perjalanan, Irena mencoba menceritakan perjalanan hidupnya kepada Smith. Akan tetapi Smith yang sangat bisa membaca kepribadian seseorang menyadari kalau cerita Irena saat itu merupakan sebuah kebohongan. Kemudian sampailah mereka di pinggiran kota. Mereka pun harus melewati hutan saat itu. Sebab para penduduk di kota itu pasti akan melaporkan pelarian mereka karena menginginkan hadiah dari kamp penjara. Saat itu mereka tidak melihat Valka di sana, sehingga mereka memilih untuk menunggunya. Dan setelah beberapa saat Valka pun kembali, sambil membawa perbekalan makanan yang telah dia curi di rumah warga sekitar. Akhirnya mereka pun dapat melalui malam itu dengan perut yang sangat kenyang. Hal itu berkat Valka yang sudah membawa makanan itu. Di sana Irena mulai menceritakan mengenai kebenaran atas dirinya. Ternyata Irena merupakan seorang anak dari komunis Polandia yang sudah ditangkap pada tahun 1937. Sementara Irena sendiri dibawa bersama saudara laki-lakinya ke sebuah panti asuhan. Akan tetapi saudara Irena mengalami sebuah sakit yang cukup parah dan membuatnya harus meninggal dunia. Hal itu pun membuat Irena memutuskan untuk kabur dari panti tersebut. Di keesokan harinya mereka mendapatkan sebuah masalah ketika para nyamuk yang ada di sekitar danau itu terus mengerumuni mereka. Akan tetapi mereka semua sadar kalau para penduduk sekitar sama sekali tidak dikerumuni oleh nyamuk. Hal itu pun membuat Zoran menanyakan apa yang dapat membuat mereka terhindar dari nyamuk itu kepada salah seorang warga sekitar yang melintas di sana. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah jawaban untuk membuat nyamuk-nyamuk itu pergi menjauh, yaitu dengan menggunakan sebuah kulit kayu yang dikalungkan di leher mereka. Kini mereka hampir sampai di rel kereta api Siberia. Saat itu mereka memilih untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh jarak yang cukup jauh. Kemudian Irena mencoba merawat luka yang ada di kaki Mr. Smith. Selanjutnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan sampailah mereka tepat di pinggiran rel kereta Siberia. Di sana mereka akan menunggu malam datang. Sebab bila melintasi rel itu di siang hari, dapat membuat pelarian mereka diketahui. Di petang harinya mereka mulai melanjutkan kembali perjalanan. Saat itu Valka berpamitan kepada Janus, sebab dia akan melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di keesokan harinya mereka menemukan sebuah gapura, dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan, sampai tiba di sebuah biara yang telah ditinggalkan. Di sana Foss menceritakan kepada Irena kalau dirinya merupakan seorang pendeta asal Latvia. Namun, saat itu Foss mencoba membunuh seorang penjaga. Ia mencoba untuk menutup tempat ibadahnya, dan hal itulah yang telah membawa Foss masuk ke dalam kamp sebelumnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja muncul sekelompok orang Mongol yang mendatangi mereka. Akan tetapi orang-orang Mongol itu sama sekali tidak menyakiti mereka, dan hanya menanyakan kemana mereka akan pergi. Dan setelah itu mereka pun kembali pergi. Kemudian, saat Janus dan kelompoknya melanjutkan perjalanan, ada seorang anak Mongol yang memberikan sekantung air minum, dan dia pun kembali pergi. Ternyata kini mereka harus melalui sebuah gurun gobi yang sangat luas. Di keesokan harinya mereka tetap pada tujuan mereka, yaitu melewati gurun gobi yang sangat luas. Walau sebenarnya mereka sendiri sama sekali tidak tahu apakah mereka dapat berhasil melewati gurun tersebut. Di tengah perjalanan terjadi sebuah adu argumen antara Mr. Smith dan juga Janus. Karena saat itu Mr. Smith takut kalau mereka semua akan mati di sana. Dan tiba-tiba saja Foss melihat sebuah uap dari sumber air.
Tanpa pikir panjang, dia pun segera menghampiri tempat tersebut. Dengan sangat kehausan, mereka pun segera berlarian untuk sampai di sumber air itu. Kini mereka dilanda sebuah dilema, antara melanjutkan perjalanan atau tetap bertahan di tempat sumber air tersebut. Namun Janus menegaskan kalau mereka tetap harus melanjutkan perjalanan. Sebab bila berdiam diri di sana, lama-kelamaan mereka pasti akan tewas. Akhirnya mereka pun mulai mengumpulkan air sebanyak-banyaknya dan mulai melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja muncul badai pasir yang sangat besar, sehingga mereka pun harus segera membuat sebuah alat perlindungan. Akhirnya mereka dapat melalui badai pasir tersebut. Namun persediaan air yang mereka bawa banyak yang berjatuhan. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat risau dengan kelangsungan hidup mereka nantinya. Di pagi harinya mereka kembali berjalan. Namun persediaan air yang menipis dan rasa lelah membuat Irena harus terjatuh di sana. Hal itu terjadi karena Irena mengalami sebuah bengkak di kakinya akibat menempuh jarak yang sangat jauh. Semua orang pun merasa iba kepada Irena karena hanya dialah satu-satunya wanita yang ikut dalam pelarian mereka. Dengan sangat lelah, Thomas mencoba untuk menggendong Irena. Namun tiba-tiba saja Irena meminta kepada Thomas untuk membaringkan tubuhnya di sana. Irena pun terlihat sangat pucat dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya dia pun harus meninggal dunia di sana. Mereka semua sangat terpukul dengan kepergian Irena saat itu. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan lagi selain menguburkan Irena di sana dan kembali melanjutkan perjalanan. Di keesokan harinya, giliran Thomas yang merasa sakit pada kakinya. Dengan segera para rekannya mencoba untuk membantu Thomas. Namun tetap saja, Thomas merasa sangat kesulitan untuk melanjutkan perjalanan dan dia pun harus tertinggal. Di malam harinya mereka harus kehilangan Thomas. Karena saat itu Thomas harus meninggal dunia akibat kelaparan dan juga kehausan yang dia rasakan. Mereka pun harus mengalami hal yang sama, seperti saat Irena meninggalkan mereka. Kemudian Mr. Smith mengalami dehidrasi yang sangat parah. Karena itulah Janus dan rekan lainnya harus bersusah payah untuk membawa Mr. Smith bersama mereka. Namun sebuah harapan tiba-tiba saja datang kepada mereka. Setelah Joran mengikuti seekor ular yang melintas di hadapannya, dan dia pun mengikuti ular itu sampai menemukan sebuah air di sana. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka langsung meminum air itu, dan juga menangkap seekor ular yang dapat membuat rasa lapar mereka terobati. Di malam harinya Mr. Smith mengatakan kalau dia sangat putus asa dengan perjalanannya. Namun Janus mencoba untuk meyakinkan Mr. Smith kalau mereka akan berhasil sampai di India. Setelah itu Mr. Smith menceritakan masa lalunya ketika dia membawa anaknya ke Rusia. Namun saat itu, Mr. Smith malah ditangkap karena dianggap merupakan mata-mata. Sedangkan anak Mr. Smith sendiri dibunuh dengan sangat sadis oleh pihak Rusia. Di keesokan paginya terlihat Mr. Smith yang telah cukup pulih dari sebelumnya. Dia pun segera melanjutkan perjalanan, disusul oleh Janus dan yang lainnya. Hingga sampailah mereka di tembok besar Cina. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai di Gunung Himalaya. Kemudian mereka memilih untuk beristirahat di sana. Namun tiba-tiba saja muncul seorang biksu yang mengajak mereka untuk singgah di sebuah biara. Dengan sangat baik para biksu yang ada di biara segera memberikan sebuah makanan kepada Janus dan yang lainnya. Para biksu itu juga meminta kepada mereka untuk beristirahat dulu di sana dan melanjutkan perjalanan di musim semi nantinya. Di sana mereka mulai menceritakan rencana mereka satu persatu nantinya. Mr. Smith sendiri akan pergi ke Amerika, sementara Foss akan menjadi pejuang dan ingin mati dengan penuh penghormatan, sedangkan Janus hanya ingin terus berjalan. Di keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa minggu mereka pun sampai di India. Di sana mereka diperlakukan dengan sangat baik, dan mereka juga akan diantarkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Di akhir film, terlihat Janus yang kembali menemui dan memaafkan istrinya. Walau sebenarnya istri Janus telah membuat dirinya harus melalui masa-masa yang sangat berat. Hingga akhirnya film pun tamat.